Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dan rahmat sehingganya ringan langkah kita menuju masjid yang agung ini dalam rangka kita melaksanakan sholat tarawih dan insyaallah malam ke-13 Ramadan. Sholawat dan salam marilah kita sanjung agungan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatul hasanah, rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Mengawali kuntum singkat ini, ayo sama-sama kita saling mengingatkan untuk meningkatkan amal ibadah kita, mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung momennya tepat bulan suci Ramadan. Dan pada akhirnya insyaallah kita sama-sama berdoa semoga kita digolongkan kepada golongan orang-orang yang dirundukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang saya muliakan, sesuai riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, al-jannatu mustaqa ila arba'ati nafar ta'alim Quran wa hafizil lisan wa mutaqimil ziyan wa shaimi fi sahri Ramadan. Artinya surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama, membaca Al-Quran, kemudian menjaga lisan atau ucapan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Golongan manusia yang dirindukan surga sebagaimana yang disebutkan tadi, yang pertama adalah orang-orang yang lisannya selalu senantiasa digunakan untuk membaca kalam ilahi. Setiap waktu, setiap kesempatan, seorang yang ta'lim Quran atau orang yang istiqomah membaca Al-Quran adalah membaca dengan teliti, sedikit demi sedikit, dengan tartil, memaknai apa artinya, bukan sekaligus banyak tapi berhenti. Ibadah yang paling disukai adalah ibadah yang sedikit-sedikit tapi rutin, tidak tertinggal. Salah satu orang yang mencintai sesuatu, pasti orang itu sering menyebut namanya. Jika seseorang mencintai Nabi, maka nama Muhammad selalu disebut dalam sholawat dan salamnya. Jika seorang mencintai Al-Quran, menunjukkan rasa cintanya adalah dengan membacanya, bukan hanya sekedar hiasan atau pajangan di rumah kita, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, golongan orang yang dirindukan surga adalah hafizil lisan. Maksudnya adalah
orang yang selalu menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita dari perkataan kotor, caci maki, menghujat, dan lain sebagainya. Golongan ini orang yang beriman. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi yang berasal dari Abu Hurairah bahwa artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendak dia memuliakan tamunya. Kemudian golongan yang ketiga adalah mu'til diam, orang yang suka gemar memberi makan orang yang lapar. Oleh karenanya ia menganjurkan setiap orang untuk kita banyak bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan. Golongan ini senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan buah-buahan di surga. Apalagi di bulan puasa ini pahala kita akan dilipat gandakan. Barang siapa memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkan ke dalam sebuah pintu surga yang tidak dimasuki orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah golongan as-shaumi fi syahri Ramadan, di mana kita sekarang melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk bagian dari golongan orang yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya golongan keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan ini orang yang senantiasa menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tanpa lalai. Maka bersyukurlah bagi kita yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran kita insya Allah dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Demikian kultum sikat ini, semoga kita digolongkan dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri wabillahi